minta Bapak untuk menjelaskan secara singkat sebenarnya isi dari itu Bapak yang tentang ritme, Pak. Oke. Dari semenit bisa jadi 30 menit itu, Pak. Singkat aja gitu, Pak. Singkat aja, Pak, ya. Inti-intinya gitu ya. Oke. Wah, ini ada juga di... Oke, nanti saya jawab juga ada satu pertanyaan. Atau saya baca juga, nanti saya gabung jadi satu. Ada pertanyaan yang di chat direct ke saya. Malam Pak Jarod, saya mau tanya, suami istri nonton film porno itu apa dosa? Kadang ada istri suami atau yang harus nonton film dulu baru bergairah. Oke. Nah, saya akan sambungkan dengan ritme ya. Ada suami istri yang misalnya karena faktor usia atau faktor hormon yang terganggu ya. Jadi hormon estrogen, testosteronnya, progesteronnya berkurang, libidonya berkurang, lalu untuk menaikkan libido maka nonton film porno gitu ya. Kalau saya tetap tidak ya. Kalau saya menganggap film porno ya pornografi. Pornografi masuk bagian dari percabulan. Berarti kalau secara Alkitab ya dosa. Kalau soal bergairah itu sebenarnya yang alamiah itu ya saling mencintai, ya pasti muncul gairah. Kalau gairahnya berkurang, apalagi kalau karena faktor usia, itu memang berarti memang ritme atau frekuensi kita memang harus dikurangi. Karena memang usia meningkat, kemampuannya menurun, gitu ya, maka libido atau frekuensinya tentu secara biologis juga mestinya dikurangi. Kalau dipicu-picu gitu ya, nanti ada dampaknya. Misalnya dulu waktu masih muda, seminggu 2 kali, seminggu bahkan 4 kali, nggak masalah, tiap hari nggak masalah. Begitu bertambah umur, di kantor ngantuk, ngelamun, wah siang-siang ngantuk melulu, gitu, susah konsentrasi. Pasti ada dampaknya, karena memang tubuh ini kan metabolisme dan biokimianya itu saling terkait dan ada ritmenya. Jadi kalau saya tetap tidak menyarankan untuk nonton film porno. Yang boleh bagi saya bukan film porno, film romantis. Apa bedanya? Yang namanya film romantis itu ada ceritanya, ya kan, kenalan, menikah, ke Paris, bulan madu, lalu di Paris masuk hotel, lalu telanjang, terbuka, aduh, betul-betul kelihatan dengan jelas adegannya 5 menit, 10 menit posisinya. Kali itu film 2 jam, adegannya 2 kali. Itu menurut saya film romantis gitu ya. Ada ceritanya masih gitu. Mereka bertengkar, lalu ketika mereka bertengkar ya mereka bisa menyelesaikan pertengkaran dan ternyata justru ketika bertengkar selesai mereka tambah romantis. Masih ada esensi dari nilai sebuah relasi itu pasang surutnya dan bahkan masalah bisa diselesaikan dengan seks itu. Itu masih namanya film romantis, itu boleh walaupun adegan seksnya jelas. Kalau film porno itu nggak boleh, kenapa? Nggak ada ceritanya. Dari menit pertama di film mulai langsung gedebak. Nah, itu menurut saya itu jangan gitu ya. Kenapa? Gini sih ya, banyak bapak-bapak lihat film porno itu terangsang, tapi ibu-ibu malah jijik. Jadi dampaknya berbeda. Karena saya pikir, tapi saya rasa, jadi malah berantem gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak pernah nonton film romantis saja pasti nanti jadi terangsang, jadi bergairah. Nah, kalau sudah bergairah gitu ya, ini bicara ritme seksual, sebenarnya itu bicara frekuensi juga, termasuk menyelaraskan libido. Yang satu pengen sebulan 2 kali, atau yang satu pengen sebulan sekali atau seminggu sekali, yang satu pengen seminggu 5 kali. Nah ini bicara ritme, maka bicara frekuensi, maka ini bisa diselaraskan. Yang sering ditolak berarti pengen frekuensi lebih sering. Bisa lebih banyak olahraga, lebih capek, cari duit, tapi stresin sedikit lagi gitu ya. Malah ibu sering nolak, berarti ibu libidonya kurang, hormonnya kurang, mungkin kecapean. Ya bapaknya kerja lebih keras, gaji pembantu, biar istrinya nggak capek-capek banget, ada pembantu di rumah, nyapu, ngepel, nyuci, ibunya bisa nonton film sinetron sebentar, ada pijet spa sebentar, gitu ya, relax, minum cappuccino, aduh, libidonya naik. Ya, karena memang libido bisa diatur dari kesibukan, kegiatan, kecapean. Libido bisa diatur dari apa yang dimakan. Yang pasti yang namanya hormon seksual juga dibangun materinya itu kolesterol. Maka Bapak Ibu harus cukup kolesterol juga, nggak boleh kurang. Ya, memang batas atasnya ada, laki-laki 220, wanita 180. Bahkan batas itu bisa naik 20-30 poin sebenarnya. Yang penting rasionya tetap di bawah 3. Jadi HDL bagi LDL itu angkanya nggak boleh lebih dari 3 gitu ya. Jadi rasionya jumlah kolesterol baiknya harus lebih dari 1/3, kira-kira begitu. Itu karena
Kalau kekurangan kolesterol, ya hormonnya kurang, libidonya nggak ada. Tapi kalau sampai kolesterolnya kebanyakan, jadi nggak usah minum obat sih. Berjemur juga hilang gitu ya. Jadi butuh itu untuk mengatur libido. Ya, kalau libidonya kurang, ya tambahin konsumsi kolesterol. Ya, libidonya kurang, iyalah mikirin tagihan, stres, gara-gara COVID ini omsetnya turun, ya mikirin itu terus ya kakak pengen gitu ya. Jadi memang libido ini bisa diatur. Tapi kalau misalnya bapaknya nih yang pengen tiap hari gitu, udah bapaknya suruh urus tagihan aja. Ibunya yang stres, malah ngurusin ibunya kebanyakan urusan gitu. PR ngurusin dampingi anak belajar. Coba bapak kalau bisa dampingi anak belajar sekali-kali. Jadi intinya gini, libidonya dulu, ritme frekuensinya diatur. Udah Pak, kami sama-sama sekarang udah sama, seminggu 2 kali. Cuma Pak, gitu ya, istri 5 menit, 10 menit belum merasa apa-apa, Bapak ini namanya pangkatnya itu peltu, gitu ya, nempel langsung metu, gitu ya, semenit, 2 menit keluar, trot, selesai lah gitu. Nah, ini bisa, ya, singkatnya begini. Kalau Bapak nih, ya nggak bisa singkat juga ya. Bapak naik mobil di tol katakanlah ya, pergi ke Bandung dah. Ya, naik tuh biar cepet deh. Jembatan layang, tol layang. Waduh, cepet sih cepet, tapi begitu pengen kencing. Nah, KM 48 lo baru turun gitu. Apa yang Bapak lakukan? Cepet dong, cepet dong, cepet dong. Aduh, makin dipikirin kencingnya makin kebelet. Coba Bapak jangan ngomongin kencing malah. Udah kita ngomong yang lain. Apa? Bapak tertariknya soal apa gitu? Wah, soal politik, soal Ahok, soal Paul Siang, soal apa lagi? Wah, ngobrol. Nanti KM 48 turun, KM 67 ada rest area pertama. Saking ngobrolnya asik, kelewatan. Nah, apa ya? Kenapa saya katakan begini? Kencing, ya, otot yang menahan kencing. Secara biologis ya, otot yang nahan kencing sama nahan ejakulasi itu sama. Kalau Bapak bisa nahan kencing, berarti bisa nahan ejakulasi. Tapi kalau Bapak itu pengen kencing ya nggak bisa Pak, ngompol Pak, aku bawa gayung ya Pak, di mobil ada gayung itu. Kalau saya pengen kencing, saya kencing di mobil ya sudah, berarti Bapak emang ada masalah prostat, ada masalah otot di penis dan sebagainya. Tapi kalau Bapak masih bisa nahan kencing, Bapak bisa nahan ejakulasi. Nah, caranya gimana? Tadi kalau tolnya masih jauh aja malah saking asiknya ngobrol bisa kelewatan. Ya udah, kalau itu tol berikutnya jangan sampai lupa. Begitu ingat kencing, jadi kebelet lagi. Jadi kebelet lagi karena malah dari ngomongin yang lain. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya bisa dikendalikan lewat pikiran. Ya, lewat pikiran. Nah, ini esensinya dulu. Jadi bisa dikendalikan lewat pikiran. Nah, sekarang diaplikasikan nih. Bapak seks nih sama istri, udah mau ejakulasi nih. Bapak jangan terlalu fokus gitu, jangan terlalu dinikmati istilahnya. Wah, udah mumpung dapat, biasanya nggak dapat mumpung dikasih. Hajar terus. Ya nafsu banget ya langsung lah semenit keluar. Coba Bapak pelan-pelan ya. Biasanya berapa menit? 3 menit. Oke, begitu 2 menit, Pak. Bapak alihkan pikiran ini, jangan mikir seks, ejakulasi, Pak. Bapak pikirin tuh di gudang banyak barang belum keluar tuh gara-gara Covid ini kan omset turun tuh gimana itu. Barang di gudang begitu banyak, giro udah ditulis kagak ada duitnya. Bapak mulai mikir begitu, Pak. Udah pasti kagak ejakulasi, Pak. Alihkan pikiran, ya nggak nikmat dong Pak. Ya saya nggak bicara nikmat, pasti nggak nikmat lah namanya mengalihkan pikiran gimana nikmat. Tapi bisa menunda, itu namanya metode pengalihan pikiran. Metode yang kedua, namanya metode penguasaan hati. Karena hidup ini dari hati. Ya, Markus pasal 7 kan berkata dari hati, pikiran, perbuatan. Dari hati, mindset, paradigma, behavior. Jadi urutannya hati. Ya yang dikendalikan hatinya. Latihannya gampang, ya ada latihan yang misalnya begini, pendeta lagi yang ngajarin juga, ya bahwa onani itu boleh, bagi saya nggak boleh. Onani itu memang bukan dosa, tapi tidak tahir atau najis. Nah, jadi kalau terapinya itu onani aja dilama-lamain, nggak bisa, itu nggak realistis. Bapak bisa onani 10 menit, tapi begitu sama istri bisa 2 menit. Kenapa? Kondisinya berbeda. Jadi latihannya ya sama istri juga, gitu ya. Jadi jangan onani dilama-lamain, beda suasana, beda psikologis. Jadi caranya gimana menguasai hati? Ini agak vulgar, tapi ya gimana kalau namanya pertanyaan begini kan jawabnya harus jelas ya.
Ini Pak, kalau saya sama istri saya mau bermain, ya, saya nyebutnya ini gini, biar di sini coba sebentar, tak lihat daftar nama di Zoom sebentar, ya. Nggak ada yang namanya Joni ya. Oke, anggap aja nggak ada. Ya. Jadi saya menyebut titit itu Joni. Saya punya sebutan untuk titit, untuk penis itu Joni. Kenapa? Dipakai sebutan ya, karena saya panggil namanya gitu ya. Jadi saya nggak bilang penis, saya nggak bilang titit, tapi nggak panggil, saya sebut Joni. Jadi kalau saya itu pengen bercinta sama istri, Joni saya udah berdiri. Lalu saya telanjang bulat, istri udah telanjang bulat, nggak usah dibayangin ya, saya cerita aja ya. Jadi kalau saya udah istri udah telanjang, saya bilang sama istri, mau nggak dipijet dulu pakai lotion gitu. Dia istri suka dipijetin. Jadi dia tengkurap, dia paling senang dipijetin punggungnya gitu ya. Kalau saya lebih senang bukan punggungnya, dibalik, tapi dia lebih senang punggung. Jadi saya pijetin punggungnya. Maaf nih ya, Joni saya udah berdiri ini. Tapi ini namanya latihan penguasaan diri. Jadi sambil mijetin istri saya, punggungnya, saya duduk di atasnya, Joni saya udah berdiri tegak. Lalu sambil ngasih lotion di punggung istri saya berkata dalam hati, sabar John, sabar, sabar John, sabar, sabar ya John, sabar, sabar John, sabar, sabar John gitu. Saya perintahkan Joni untuk tidur sambil berkata kepada si Joni, sabar dong, sabar. Itu Joni saya berdiri, itu bisa tidur lagi. Nanti kalau saya konsentrasi pada seks lagi, berdiri lagi. Tapi saya bilang, sabar John, sabar, sabar. Dia tidur lagi. Nah, artinya apa? Bapak akan mempunyai pengalaman yang membawa pada kesadaran. Kesadaran yang dilatar belakangi oleh pengalaman. Oh, Joni bisa dikendalikan. Ya sudah, kalau sudah dikendalikan, Bapak ejakulasi berapa menit? 3 menit. Ya 2 menit perintahkan. Sabar John, sabar. Sabar John, sabar. Gitu ya. Aduh, nggak sabar-sabar di si Joninya nih. Udah, pikir aja lagi yang lain. Gitu ya. Akhir zaman. Bapak mikirin apa yang membuat Bapak itu nggak cepat-cepat ejakulasi? Boleh pikir akhir zaman lah, mikirin gembala itu yang khotbah uang melulu gitu ya, atau Bapak pikir mertua itu yang pinjam duit melulu nggak balik-balik gitu, atau Bapak pikirin tetangga itu ya komplain melulu, anjing-anjingnya juga udah nggak galak, udah apa, dasar tetangga. Itu dapat terserah, pokoknya Bapak punya pikiran apa yang bisa mengalihkan pikiran gitu, kayak tadi itu kalau mau kencing itu pom bensin masih lama gitu, makin aduh udah berhenti di pinggir jalan aja deh, berhenti di pinggir jalan, tahan sebentar lagi, wah ngajak ngobrol yang lain lupa deh, kelewatan pom bensinnya. Kalau di Indonesia masih bisa ya, berhenti aja berhenti pinggir jalan tol itu, anggap aja bannya rusak gitu ya, sopirnya suruh lihat ban gitu, padahal kitanya di balik mobil gitu. Tapi di Amerika nggak boleh. Saya pernah gitu di Amerika, saya bilang teman saya, berhenti pinggir jalan gitu, kena undang-undang pornografi, nggak boleh, nanti didenda ini gitu. Terus gimana dong? Nanti ada rest area gitu, waduh, udah kebelet itu. Tapi ingat teorinya kan, oke, ngobrol yang asik gitu, ngobrol yang asik ya udah kita bisa menunda. Jadi bisa metode pengalihan pikiran, bisa metode penguasaan perasaan, bisa dua-duanya dikombinasikan. Lalu mulai latihan. Latihannya gimana? Ya langsung praktek aja sama suami istri. Jangan latihannya pakai onani, nggak usah. Itu kan tidak tahir. Ya, jadi dengan demikian, begitu mulai bisa dilatih, nanti kan bisa ya gitu. Bisa lah, waktu saya tadinya 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu, bisa lama. Sampai istri saya, kamu minum obat apa? Saya bilang nggak ada obatnya, kok bisa lama? Sekarang bisa, mau lama bisa, mau cepat bisa. Gitu. Jadi kita ternyata kita bisa mengendalikan tubuh kita, mau tubuh punya kita, maksud kita nggak bisa mengendalikan. Jadi prinsipnya kan sangat sederhana ya. Tubuh kita punya kita. Tubuh kita ini hanya selongsong, hanya wadah yang membungkus pikiran dan perasaan kita. Jadi mestinya kita bisa kendalikan. Bahkan sekarang saya ikut. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya ya, saya belakangan ini atau Facebook saya belakangan ini rajin banget ngepost mengenai olah nafas. Ya, nah itu juga cukup membantu untuk mengendalikan perasaan dan pikiran. Bahkan kalau khususnya kayak saya yang diabetes begini, saya dulu sehari minum 4 butir, sekarang tinggal 1 butir, saya bisa lepas obat, sudah 75% lepas obat, tinggal 25% lagi. Saya masih pelan-pelan untuk lepas obat, walaupun udah di bawah 150, di bawah 120, supaya tetap stabil. Olah nafas. Dan dengan olah nafas itu, saya sebagai orang diabetes, biasanya pH saya itu sekitar 6, 5,5 sampai 6. Itulah kenapa orang diabetes itu komorbid virus atau COVID. Karena virus itu hidup pH di bawah 6. Maka orang diabetes komorbid virus. Tapi kalau saya olah nafas,
hanya dengan 30 menit saja, maka pH saya di tes itu di atas 7,3. Jadi idealnya manusia itu 7,3 sampai 7,45. Hanya dengan 30 menit selesai olah nafas, 5 menit kemudian langsung dites di atas 7,3. Pasti, 100% pasti. Tapi ntar 2-3 jam lagi bisa turun. Ya sehari 2-3 kali aja. Bahkan nggak sampai 30 menit, cukup 20 menit ya. Itu pH kita, tubuh kita alkali. Dalam tubuh yang alkali, regenerasi sel semuanya terjadi. Jadi bisa untuk semua penyakit ya, tapi terutama yang non ya kayak jangan tangan patah gitu enggak ya, tapi kayak pankreas, empedu, ginjal, impotensi, apapun pokoknya yang penyakit karena selnya rusak. Dan sehatnya dengan regenerasi sel. Ya nggak usah pakai obat. Yang penting makanannya, asupannya vitamin, mineral lengkap, suplemen vitamin, kalau enggak ya obat, buah dan sayur lengkap, dagingnya yang halal-halal, atau istilahnya menu hukum Taurat gitu ya, yang haram-haram jangan dimakan, tambah dengan olah nafas, udah. Termasuk juga mungkin kalau bisa dicoba silakan Bapak Ibu mungkin yang misalnya ada impotensi gitu, siapa tahu sembuh kan bisa jadi tambahan cerita kesaksian. Nafas itu kan dari Tuhan ya, kita hanya mengolahnya aja. Jadi instrukturnya kalau mau cari di dunia internasional namanya Wim Hof. Itu pemenang Nobel mengenai pengobatan alternatif naropati gitu ya, tapi berhubungan dengan pernafasan. Itu pemenang Nobel. Udah 30 tahun yang lalu metode ini ditemukan, tapi kalau di Indonesia ya waktu Tung Desem kena COVID dia menyebut-nyebut olah nafas Wim Hof. Dan waktu saya follow Wim Hof ternyata Tung Desem juga sudah follow dia. Jadi memang itu metode pernafasan. Nah, ini berhubungan dengan tadi soal ejakulasi dini, di mana pengaturan nafas itu berhubungan dengan penguasaan diri ya dan ketenangan pikiran. Jadi nanti silakan dilanjutkan soal olah nafasnya ini ya, kalau Wim Hof bahasa Inggris susah, ya udah ikuti aja Instagram saya, nanti pilih yang olah nafas. Saya sehari 2 hari sekali itu ngepost terus, terutama 2 bulan terakhir ini ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod, benar-benar